Selamat pagi, umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini, Jumat 20 Oktober 2023 ini. Mari kita awali persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat, yaitu nomor 337 dari Kidung Jemaat. Kita nyanyikan bait yang kedua dan bait yang ketiganya. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari umat kekasih, kita lanjutkan dengan doa bersama lebih dahulu membuka persekutuan doa pagi kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, syukur, dan puji Bapa, kalau kami sudah melewati pertengahan bulan Oktober ini, kami sedang menjalani pada hari ini 20 Oktober. Itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena hikmat yang kami miliki, tapi kami akui semuanya itu karena kekuatan, pertolongan, berkat penyertaan Allah sendiri. Juga kalau kami akan mengadakan persekutuan doa pagi ini, biarlah pembacaan Alkitab kami serta renungan singkat yang kami akan terima, biarlah itu juga boleh mengawali kehidupan kami, boleh memotivasi kami dalam melaksanakan berbagai tugas. Bapa, bekerjalah dalam Roh Kudus, sehingga apa yang boleh kami baca, apa yang kami boleh simak, apa yang kami boleh dengar dan lihat mempunyai makna dan arti, karena Roh Kudus bekerja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama melihat pembacaan Alkitab pada hari ini, yaitu dari 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saja. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5 ini. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu,
Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Ayat yang ketiga dari pembacaan tadi yang kita bersama akan renungkan, kata-kata Petrus ini ditulis demikian, janganlah kamu seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tema kita pada hari ini ialah bosi. Nah, saudara, bosi itu apa sih? Bosi itu adalah sikap seseorang yang membuatnya suka menyuruh atau memerintah dan mengatur orang lain sesuai keinginannya sendiri. Bahkan suka mengontrol orang lain supaya segala sesuatu itu dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, saudara, orang bosi itu ditandai yaitu suka mencari perhatian. Juga, saudara, mempermasalahkan hal-hal kecil dan remeh. Orang bosi itu juga tidak mau disalahkan dan tidak menghargai orang lain karena dia menganggap sebagai majikan, sebagai bos. Maka mari kita boleh bersama-sama melihat nasihat Petrus tadi, janganlah berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka, yaitu jemaat-jemaat yang dipercayakan untuk dipimpin, dibawa dalam kebenaran Tuhan itu. Nah, maka saudara, seorang bos memang punya kedudukan, punya tanggung jawab besar, punya segala sesuatunya sehingga ia terpercaya untuk itu. Tapi saudara, karakteristik seorang pemimpin itu sebenarnya mengutamakan pendekatan yang memotivasi dan memberdayakan. Majikan itu, bos itu, saudara, membimbing dan memberi teladan. Seorang pemimpin senantiasa membangun relasi yang menghargai dan dipercaya. Sebaliknya, seorang yang bosi akan merasakan memaksakan kehendaknya. Saat ia bersalah, seorang bosi tidak mau mengakuinya. Ia akan menyalahkan pihak lain. Nah, saudara, seorang bosi itu suka puji-pujian, tadi saya katakan. Sehingga ia akan menyingkirkan orang yang tidak disukai. Menyebabkan orang lain itu justru terancam. Tidak merasa aman, tidak merasa tentram bekerja dengan seorang yang bosi itu. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, bagaimana cara menghadapi seorang yang punya karakteristik bosi itu? Yang pertama-tama, saudara, kita sebagai karyawan ataupun teman tetap tenang dengan menunjukkan kemampuan kita, kebisaan kita yang lebih. Mungkin, saudara, kita juga perlu memberikan tanggung jawab lebih kepada perusahaan di mana kita
bekerja. Nah, kemudian saudara, kita juga jangan mengambil hati atau dipikirin si bos ini. Ya, sebab kalau kita mengambil hati dan dipikiri, saudara, kita justru tidak akan berprestasi dalam kerja kita. Dan yang terakhir yang perlu kita memilikinya untuk menghadapi seorang majikan yang bosi, bersifat tegas, bersikap konsisten dalam melaksanakan semua kerja yang diwajibkan untuk kita lakukan. Dan bila perlu kita juga mendukung dan mendapat dukungan dari orang lain. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita itu majikan, kalau kita itu seorang bos, agar kita tidak mempunyai sikap bosi, saudara, apa yang harus kita lakukan? Belajar untuk bersikap tenang dalam keruwetan apapun yang dihadapi di kantor itu. Dan juga saudara berhenti untuk menginginkan semuanya itu perfect dan sempurna. Tidak akan terjadi demikian, saudara. Yang ketiga juga hentikan bahwa pendapat dan pemikiranku adalah harga mati. Sehingga harus dilaksanakan. Hindari hal ini. Juga saudara, kita boleh membuka hati, berlatih untuk menerima keadaan apa adanya saja. Biarkan orang lain yang justru memegang kendali di bagiannya. Ya, kalau perusahaan itu besar, ada bagian-bagian, bahkan sub-bagian, dan biarlah itu dipegang kendalinya oleh kepala bagiannya. Dan saudara, kita juga perlu menghargai pendapat orang lain dengan melakukannya sesuai dengan apa yang dirasakan itu yang tepat, terbaik untuk bidang itu. Dan saudara, hindari puji-pujian yang berakibat buruk untuk kita sebagai majikan. Memang saudara, kalau kita melihat tulisan Petrus ini, gembalakanlah kawanan domba, itu judulnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini memang ditujukan oleh penatu kepada penatua, ya. Tapi saudara, penatua itu memang pimpinan di satu jemaat. Sebenarnya kita ini juga menjadi pimpinan untuk diri kita sendiri, untuk mengatur kehidupan kita sendiri. Maka mari kita juga boleh belajar dari teladan Tuhan Yesus. Bagaimana ia sebagai seorang pemimpin itu yang rendah hati. Ia bersikap mau berbagi. Ia menghargai pendapat-pendapat orang lain. Walaupun Kristus itu anak Allah, walaupun dia mempunyai segala kuasa, tapi ia bersedia untuk mengosongkan diri, atau dalam terjemahan lain, menghambakan dirinya. Untuk apa? Menjadi sama dengan kita. Walaupun dia mempunyai status sebagai Allah, tapi ia tidak mempertahankan itu. Kristus memberi teladan dalam kasih yang sempurna, kasih yang berbagi, kasih yang bersedia menderita, bahkan mati disalibkan untuk menebus umat Tuhan. Maka mari saudara, di dalam Kristus sendiri, setiap umat bukanlah seorang yang bosi, melainkan menjadi pemimpin sejati yang bisa mengendalikan dirinya sendiri dan menghargai sesamanya sebagai
makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, berjemaat, dan bernegara, sungguh tercipta hal yang indah, yang menenteramkan dan menyebabkan damai sejahtera Kristus sendiri menguasai kehidupan kita setiap hari, bahkan sepanjang kehidupan yang boleh kita jalani bersama. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita menyambut firman Tuhan ini dengan sebuah lagu yang saya pilih saudara, nomor 300 dari Kidung Jemaat 347. Saya akan menyanyikan bagi saudara 347. Haleluya, hormat sepenuhnya, kuasa hikmat dan syukur, dalam sorga maupun dalam dunia, Tuhan layak bagimu. Berilah kami kasih-Mu, ya Bapa, dan anugerah-Mu, ya Putra Allah, hingga kami umat-Mu satu dalam Roh Kudus. Saudara, mari kita bersama datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami sudah boleh mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi. Walau mungkin bukan hal yang sempurna, kalau kami Engkau berikan kepercayaan menjalani kehidupan ini, tapi berikanlah kami ya Bapa, boleh meneladani Kristus sendiri. Sehingga dengan rendah hati kami boleh menjadi contoh baik kalau kami diberikan kepercayaan menjadi majikan di rumah kami kah, ataupun kami mungkin menjadi kepala bagian di satu perusahaan kah, atau menjadi subbagian di dalamnya, ataupun kami boleh menjabat sebagai penatua, ataupun di komisi-komisi, di jemaat, di gereja. Bapa berkati kami dan lengkapi kami dengan karunia pelayan, karunia untuk melayani sesama kami. Bapa, terima kasih kalau kami boleh dipercaya menjalani kehidupan yang tidak sederhana ini. Beri kami juga ya Bapa damai sejahtera Bapa sendiri, sehingga kami boleh menjadi teladan. Sukacita kami, ketenangan hidup kami, pengampunan yang sudah kami terima dari Tuhan, boleh kami bersama terima dalam sukacita. Oh Bapa, kami juga membawa dalam doa untuk banyak orang yang sakit saat ini. Bahkan ya Bapa, yang harus meregang nyawa, harus menghadapi kematian. Berikanlah penghiburan untuk seluruh keluarga mereka. Berikanlah ya Bapa kekuatan dalam iman, kalau mereka toh harus merelakan keluarga itu, meninggalkan dunia ini, bersama-sama hidup bersama Tuhan dalam kerajaan dan kemuliaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Bapa, kami juga membawa dalam doa kami untuk segala persiapan pemilihan umum. Biarlah Bapa, apa yang perlu dipersiapkan dalam agenda-agenda kerja KPU, Bapak juga berkati, dan kami juga boleh siap sebagai warga dan masyarakat akan menentukan pilihan pada 14 Februari mendatang, tahun depan. Bapak juga menolong seluruh rakyat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, sebagai mahasiswa, sebagai wakil-wakil pemerintah di sana, semuanya boleh bersatu padu untuk menetapkan dan menentukan pilihan yang terbaik juga Engkau berikan untuk bangsa kami ya Bapa.
Kami juga membawa dalam doa kami Bapa untuk persiapan-persiapan bulan keluarga yang masih sedang berlangsung dengan segala kegiatannya. Bapa juga berkati panitia bulan keluarga dengan segala acara yang telah disusun itu, boleh membuat keluarga-keluarga anak-anak Bapa juga menjadi keluarga yang terpuji dan teruji. Bapa, kami juga membawa dalam doa kami untuk semua persiapan Natal dalam Advent bulan depan, bahkan Natal 2 bulan lagi, kami serahkan semua kegiatan tutup tahun ke dalam tangan Bapa. Terimalah doa kami Bapa, karena kami hanya dapat menghadirkan doa kami dalam suatu permohonan, dalam satu pengantara kami yang hidup, setia, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah memberikan teladan tentang seorang yang melayani dengan kerendahan hati yang luar biasa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Yesus, ya terima kasih Bapa yang menolong dan mendengarkan doa kami. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.